Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-363 ini, dengan para pemain, Jumali sebagai Juru Sungging, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Susi sebagai Endang Werdatin, Edi Juni sebagai Ponco Birowo, Arya sebagai Kiai Rangganis, Rifki sebagai Ponco Taksoko, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Perbuatan Joko Prahoro dan Endang Rudati terhadap Endang Werdatin menimbulkan luka yang semakin dalam di hati Poncowati, yang kemudian memutuskan untuk melacak, memburu mereka. Niat itu disampaikan kepada Ponco Taksoko dan Ponco Birowo, yang telah menemukan jalan yang seharusnya. Kau akan pergi? Ya, aku akan pergi. Niatku adalah memburu sampai Joko Prahoro dan Rudati berhasil kutemukan. Aku tidak akan mengampuni perbuatan mereka, termasuk Rudati. Aku juga tidak akan mengampuninya. Mereka harus mendapatkan hukuman.
Joko Prahoro bukan orang yang gampang dikalahkan. Ken Arok telah membuat ia kehilangan ilmunya. Andai kata ilmunya itu pulih, aku akan berguru pada orang yang mampu menuntunku. Aku ikut. Aku ikut denganmu, Kakang Poncowati. Tidak usah, Taksoko. Aku merasa senang kalau kau mampu mengubah perilakumu. Ayah harus ada yang menjaga, harus ditenangkan hatinya. Aku minta kepada kalian berdua untuk tinggal, menjaga ayah, dan menjaga Werdatin. Joko Prahoro adalah urusanku. Aku ingin sekali ikut, Kakang. Aku ingin menagih hutang Joko Prahoro itu dengan tanganku ini. Lupakan itu, Ponco Taksoko. Percayakan hal itu padaku. Aku yang akan melakukannya. Tugas kalian adalah jaga ayah dan bimbing Endang Werdatin. Nah, itulah yang ingin kubicarakan. Sekarang apakah kalian berdua ingin berbicara sesuatu? Berbagai hal masih dibicarakan oleh Poncowati dan kedua adik lelakinya itu. Seiring bulan yang memanjat naik, manakala sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, mereka kembali ke rumah. Poncowati segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai perjalanan panjang. Sebuah pedang panjang, beberapa lembar pakaian, dan sekampil kecil uang telah disiapkan. Namun Poncowati termangu ketika melihat ayahnya berada di halaman seperti tengah merenungi sesuatu. Udara dingin sekali di luar, ayah. Seyogyanya ayah jangan berada di halaman. Masuklah dan tidur. Nah, itulah ayah. Hawa dingin membuat ayah batuk-batuk. Masuklah, ayah. Udara di dalam rumah lebih hangat. Aku ingin berada di luar, Poncowati. Aku ingin menikmati sinar bulan. Biarlah aku kembali menjadi anak kecil lagi, menikmati sinar bulan purnama itu. Aku tahu, ayah merasa beban yang ayah pikul sangat berat. Tapi percayakan kepadaku, aku akan mencari Endang Rudati sampai ketemu. Aku akan mencari Joko Prahoro itu dan menghukumnya. Ayah jangan memikirkan apapun. Di usia senjaku ini, aku memang tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal berat. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tetapi apa yang kuhadapi di saat aku mengintip lubang kematian di usia yang sudah ujur seperti ini? Aku seperti tidak ngambah lembah lagi. Aku seperti berada di tempat yang lain. Sulit membedakan apakah semua ini benar-benar terjadi atau sekedar sebuah mimpi. Jangan pikirkan apapun, ayah. Ayah harus menenangkan diri. Ayah cukup merestui segala langkah yang akan kulakukan untuk menemukan Joko Prahoro dan menagih hutangnya kepadaku, kepada kita sekeluarga. Aku tidak mampu berpikir lagi, Poncowati. Aku tidak mampu berpikir apapun. Tinggalkan aku di sini. Aku ingin melihat rembulan itu, sambil mengingat-ingat kembali wajah ibumu.
Tinggalkan aku sendiri di sini, Poncowati. Kadya inten kang coplok saka ing ngembanan, bagaikan intan yang terlepas dari tempatnya. Ada sesuatu yang membuncah menggelegak di rongga dada Poncowati ketika melangkah meninggalkan halaman rumah, diiringi oleh tatapan mata Ponco Taksoko dan Ponco Birowo. Endang Werdatin yang berdiri bersandar pada daun pintu melorot, tidak mampu menahan tubuhnya sendiri, duduk bersimpuh berurai air mata. Semakin retak dinding hati Poncowati, semakin membuncah dendamnya kepada Joko Prahoro. Ayahku yang sebenarnya adalah Sakya Murti, pernah menjadi panglima perang Kediri dengan pangkat Tumenggung, bernama Murti Wandawa. Tumenggung Murti Wandawa, itulah orangnya. Kelakuannya tidak kalah bejat dari perbuatan Joko Prahoro. Jika nama Joko Prahoro adalah sekedar nama yang tidak lebih seperti pakaian, bisa bergonta-ganti dengan amat mudahnya. Mungkin sekali nama Joko Prahoro adalah juga nama lain dari Sakya Murti. Nama lain pula dari Murti Wandawa. Kukira bukan, Kamaswara. Bagaimana Ki Juru bisa mengira demikian? Aku mengenal siapa Tumenggung Murti Wandawa. Aku pernah melihat orang itu di alun-alun Kediri, sedang memimpin geladi peperangan. Bukan orang itu. Syukurlah kalau bukan. Tetapi cerita tentang Joko Prahoro itu membuatku menjadi muak terhadap perilakunya, atau perilaku siapapun yang seperti itu. Ki Juru, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Aku akan menceritakan siapa aku, bagaimana kisah hidupku sambil berkuda. Lihat, hari semakin siang. Akhirnya Ki Juru Sungging dan Kamaswara kembali melanjutkan perjalanan. Kuda-kuda mereka berderap kencang ke arah barat, mengikuti jalan setapak yang seiring dengan sungai, kemudian membelok ke kiri dan kembali berbelok ke arah barat, berderap di atas jalan berbatu dan berdebu. Matahari terus bergerak seiring dengan gerak mereka pula. Kamaswara dan Ki Juru Sungging kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Swambara Budura yang berada di balik Gunung Merapi dan Merbabu. Matahari yang memanjat semakin tinggi menghantarkan mereka berkuda tanpa berhenti, hingga kemudian sore pun tiba. Mereka berhenti di sebuah gardu perondaan, di sebuah desa kecil. Seseorang yang baru saja pulang dari sawah tengah beristirahat di tempat perondaan itu. Selamat sore Kisanak. Bolehkah kami numpang bertanya? Oh, silakan. Ingin bertanya apa kalian? Di depan seperti sebuah desa kecil. Desa apakah namanya? Oh, ini namanya Desa Wilet. Lebih pantas disebut kampung, karena Wilet berada di bawah Kademangan Muntilan. Kademangan Muntilan? Benar. Dari manakah Kisanak berdua? Dan akan menempuh perjalanan kemana? Kami dari bumi Blambangan. Blambangan berada di ujung timur Pulau Jawa ini. Kami bermaksud menyaksikan candi yang menampakkan diri setelah sekian lama muksa itu. Namaku Ki Juru Sungging. Masih jauhkah candi yang menggemparkan itu? Yang beritanya menggema sampai di ujung Pulau Jawa, mulai dari bumi Banten di barat sampai Blambangan di timur. Oh, sudah dekat. Jika Kisanak terus berkuda, sesaat setelah gelap malam, separuh waktu menuju saat kentungan dipukul dengan nada Doromuluk, Kisanak berdua akan sampai di mana candi itu berada. Tetapi kenapa Kisanak? Tempat itu angker. Orang-orang mempercayai siapa yang berani mendekat candi itu akan mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Kau tidak bisa menjawab dengan jelas, Kisanak. Nampaknya kau sendiri tidak tahu seperti apa yang dimaksud kesulitan itu. Aku ini bermaksud baik, mengingatkan kalian berdua. Kemunculan candi itu saja tidak wajar, tidak lumrah. Bukit yang semula tidak ada apa-apanya, tiba-tiba telah berdiri sebuah candi. Siapa yang mampu membuat candi itu dalam sekejap? Manusia? Apa manusia sanggup? Candi itu tidak dibuat oleh manusia, tetapi tentu dibuat oleh sejenis jin. Candi itu dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Nah, kalian berdua akan tetap menuju candi itu. Terima kasih Kisanak. Kisanak telah bermaksud baik, tetapi rasa penasaran kami telah mengalahkan rasa takut itu. Biarlah apa yang akan terjadi, kami akan menanggungnya. Terima kasih untuk keteranganmu. Sekarang kami akan mohon diri.
Benar ke arah sana jalannya? Iya. Di sebuah perempatan, di mana di situ terdapat pohon randu alas raksasa. Ikuti saja jalan itu. Dan berhati-hatilah. Terima kasih. Mari Ki Juru, kita melanjutkan perjalanan. Kameswara dan Juru Sungging kembali melanjutkan perjalanannya. Kuda-kuda mereka berderap kencang, seolah memburu waktu agar jangan tergesa-gela. Namun, sebagaimana yang diperkirakan oleh pemuda petani yang mereka temui sebelumnya, separuh waktu menjelang saat kentongan dipukul dengan nada doro muluk, mereka telah mendekati Candi Swambara Budura. Bukan main. Lihat Ki Juru, candi itu ternyata memang benar-benar megah. Bukan main, megah sekali. Wah, baru kali ini aku menyaksikan pemandangan yang seperti ini. Aku juga, Kameswara. Baru kali ini aku menyaksikan pemandangan yang sedemikian indahnya. Candi itu mempunyai perbawa yang sangat besar. Besar sekali. Beberapa saat lamanya, Kameswara dan Ki Juru Sungging tetap berdiri termangu di tempatnya. Masing-masing masih berada di atas punggung kuda. Degup jantung yang terangsang untuk berpacu lebih kencang masih sulit untuk dikuasai. Pesona candi itu jauh lebih tajam daripada kekuatan sihir sekuat apapun. Bukan main. Hebat, gagah dan megah. Aku tidak menyesal telah sampai di tempat ini. Justru aku akan menyesal setengah mati karena tidak menyaksikan kemegahan candi ini. Ki Juru. Bagaimana, Kameswara? Tempat ini tempat suci. Apakah kita dibenarkan masuk ke sana? Bertanyalah pada dirimu sendiri. Kita akan masuk Ki Juru. Kita lihat apa yang bisa kita temukan di dalam candi. Mari Ki Juru. Kuda-kuda ini tidak pantas kita bawa mendekat. Kita ikat saja di sini. Baik. Aku mendengar sesuatu. Ternyata kita tidak sendirian di sini. Suara itu berasal dari seberang. Kita harus turun, mengitari candi ini. Mari Ki Juru. Apa yang akan kita lakukan, Kameswara? Kita lihat saja, Paman. Nampaknya mereka akan bertempur. Siapa mereka? Kita berharap nanti kita akan mengetahuinya. Kameswara dan Ki Juru Sungging tidak saling berbicara lagi. Mereka merayap mendekati dan kemudian bersembunyi di balik rimbunya semak dan dedaunan. Siapa kalian dan mau apa kalian di sini? Kaukah yang bernama Wasi Prisima? Kau mengetahui siapa aku? Siapa kau? Namaku Pasir Batang. Aku tersebar di mana-mana. Apa maksudmu dengan kata-kata tersebar di mana-mana? Aku hanya sekedar ingin menunjukkan kepadamu bahwa mataku berada di mana-mana. Aku bisa mengetahui berbagai hal. Aku tahu namamu adalah Wasi Prisima. Seorang wasi yang pintar dalam ilmu bintang-bintang di langit. Yang mampu menebak kapan saat bulan gerhana datang atau matahari gerhana datang. Aku tahu pula, di puncak candi saat ini ada seorang perempuan yang sedang hamil, ditemani oleh lelaki tua. Benar, apa tidak? Kau berpura-pura Sidik Paninggal. Sidik Paninggal artinya bermata tajam. Bisa mengetahui hal-hal yang orang lain tidak mengetahui. Akan tetapi, sungguh menggelikan karena di hadapanku kau tidak lebih dari seorang pembual. Kedua orang yang kau sebut itu, mereka sudah tidak berada di dalam candi ini. Dari kata-katamu, aku mengetahui bahwa kalian semuanya adalah suruhan, kaki tangan, atau ketipal perempuan pemuja Batari Durga. Ya, tidak perlu aku ingkari. Aku memang abdi Sang Ratu Uma Durga. Dan mau apa kau kemari? Apakah karena mengetahui Nyai Pinaka yang kalian takuti tidak berada di sini? Lalu kalian berani datang lagi kemari untuk mengobrak-ngabrik candi ini? Sebuah ajian yang maha dahsyat. Boleh menghancurkan batu-batu sebesar gajah atau batu-batu padas di tebing sungai. Tetapi jangan harap
Kau bisa melakukannya terhadap bangunan candi ini. Kau tidak akan mampu melakukannya. Kemana perempuan dan lelaki tua itu pergi? Itu bukan urusanmu. Dan bukan kewajibanku untuk menjawab pertanyaanmu itu. Bagaimana kalau kami akan memaksamu? Menilik keadaannya, teman-teman orang yang bernama Joko Prahoro ini tiada bedanya dengan yang pernah ku ketahui. Mereka bisu, atau memang dengan sengaja dibuat bisu. Lidahnya dipotong. Perempuan bermata 3 itu nampaknya menyimpan sesuatu yang sangat rahasia. Sedemikian rahasianya, sehingga orang-orangnya harus diperlakukan seperti itu. Apa sebenarnya yang menjadi jawaban dari rahasianya? Sebenarnya kau jangan menggangguku lebih dulu, Poncowati. Persoalan kita bisa kita selesaikan di lain waktu. Aku tidak ingin urusanku di tempat ini terganggu. Nah, pertimbangkanlah. Pergilah. Sebab andai kata kau masih juga memaksa diri, nasibmu akan sangat buruk, Poncowati. Aku telah digembleng oleh Sang Ratu Uma Durga hingga ilmuku melesat jauh ke depan. Sedangkan kau, meski kau memeras keringat sedemikian rupa untuk mempelajari olah kanuragan, kau akan menyesali peristiwa ini seumur hidup. Kaulah yang akan menyesali peristiwa ini seumur hidupmu. Iya! Matilah kau di tanganku. Iya! Ayo! Barat, kau telah merobek jubahku. Berikutnya kepalamu yang akan kupotol untuk menebus perbuatan terkutukmu atas keluargaku. Joko Prahoro tertegun di tempatnya berdiri. Dia kaget karena Kameswara bisa menebak dengan tepat bahwa orang-orang yang dibawanya adalah orang-orang bisu yang dengan sengaja lidahnya telah dipotong. Sejenak Joko Prahoro memandang Kameswara seperti menimbang-nimbang apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh pemuda itu. Menunggu apa lagi, Ki Juru? Aku bunuh kau. Hiya! Jangan tertegun saja. Cepat serang orang itu. Dengan cepat, pertempuran 2 lingkaran itu pun terjadi bagaikan banjir bandang. Ki Juru Sungging menyerang Joko Prahoro susul menyusul. Tiada habis-habisnya, didorong oleh dendam yang berkobar menyala-nyala membakar dadanya. Namun dengan tidak kalah dahsyatnya pula, Joko Prahoro mengimbangi serangan Poncowati dengan sambaran-sambaran pedangnya. Jika lawannya lengah, sambaran pedang itu tentu akan menyebabkan tumpahnya darah. Adalah Sang Wasi Bresima yang kemudian seperti menjadi penonton yang menyaksikan peristiwa itu dengan penuh minat, terutama apa yang dilakukan oleh Kameswara yang meski masih muda namun memiliki kemampuan yang tinggi. Meski beberapa orang bisu itu mengeroyoknya dengan serangan yang susul menyusul tiada habis-habisnya, mencecar bagaikan curah hujan, tapi Kameswara bergerak semakin cepat dan semakin cepat. Aku yakin jika pemuda itu adalah pemuda yang diceritakan Nyai Pinaka Swastirati. Dia adalah adiknya, tetapi sekaligus juga ayah dari bayi yang dikandung oleh Nyai Pinaka. Kebetulan aku bisa bertemu dengan pemuda itu di tempat ini. Banyak yang harus ku beritahukan kepadanya. Meski dikeroyok, akan tetapi dengan mudah pemuda itu menghadapi lawan-lawannya. Bahkan aku yakin ia belum menguras seluruh tenaganya. Apa yang dilakukan itu? Aku berikan kesempatan kepadamu untuk melihat apa yang terjadi, Joko Prahoro. Demit, laknat. Kau lihat apa yang telah dilakukan oleh sahabatku itu. Bagaimana kau bisa melakukannya, anak muda? Maaf, Kisanak Joko Prahoro.
Aku ingin menyaksikan bagaimana pertempuran antara kau dengan Ki Juru Sungging atau Ki Poncowati yang menaruh dendam sundul langit kepadamu. Itulah sebabnya aku harus mempercepat melumpuhkan mereka. Aku tanya bagaimana kau melakukannya. Jangan pikirkan hal itu, Kisanak. Pikirkan nasibmu sendiri, yang nampaknya akan berakhir buruk di tempat ini. Kau telah merusak sebuah ketentraman rumah tangga seseorang. Kehidupan Kiai dan Nyai Rangganis yang semula tenang tentram telah kau obrak-abrik. Sekarang saatnya kau harus menerima pembalasan itu. Dengan seksama, Kamaswara dan Wasi Bresima masing-masing dari tempatnya berdiri menyaksikan perang tanding yang berlangsung dengan seru, ketat dan meningkat merambah ketataran ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Poncowati atau Ki Juru Sungging sempat melakukan gerakan yang tidak terduga. Dari jarak yang cukup jauh dia meloncat dengan tubuh miring, kaki terayun mendahului. Namun di udara, tiba-tiba tubuhnya menggeliat tidak terduga. Joko Prahoro yang menyongsong serangan yang diduganya serangan sembrono itu terperanjat ketika Poncowati telah terbang di atas tubuhnya. Sambaran pedangnya terayun deras. Iya, pukul kepalamu. Kurang ajar. Kau hampir saja membelah kepalaku, Poncowati. Bentar lagi, Joko. Kepalamu benar-benar akan terbelah. Maka demikianlah, seiring waktu yang terus bergerak, pertempuran itu terus berlangsung meningkat dengan sangat dahsyatnya. Di punggung Ki Juru Sungging terlihat bercak darah luka. Namun sebaliknya di dada Joko Prahoro terlihat bercak merah darah di dada itu. Poncowati yang bertempur bagaikan orang kesetanan membuatnya kewalahan. Hingga kemudian tiba saatnya Joko Prahoro mengambil keputusan untuk menguasai lawannya dengan cara lain. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.